teman-teman, halo, kenalin saya Salda dari tim Gen Z Multimedia Production bakal wawancara ke kepala sekolah nih mengenai pengenalan sekolah yang ada di SMKN 1 Bojonggede. Penasaran gak sih isinya gimana aja? Penasaran kan? Check this out! Come on! Ayo! Let's go! Di sana loh! Assalamualaikum semuanya, halo. Saya Salda dari tim Multimedia Production yang akan wawancara tentang sekolah SMKN 1 Bojonggede. Di depan saya ada Kepala Sekolah dari SMKN 1 Bojonggede, Pak Ahmad Siombing MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya Salda dari tim Multimedia Production. Mau nanya-nanya tentang SMKN 1 Bojonggede nih Pak. Boleh. Oke. Jadi gini Pak, visi SMKN 1 Bojonggede itu apa ya Pak? Terima kasih Salda. Visi Sekolah SMK Negeri 1 Bojonggede adalah menghasilkan lulusan terdidik, terlatih, terampil, dan berkarakter yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi gitu ya Pak? Iya. Kalau untuk misinya apa ya Pak? Misinya adalah, yang pertama adalah meningkatkan mutu layanan pada peserta didik. Kenapa kita orientasinya ke layanan? Karena peserta didik harus dilayani dengan baik. Kemudian yang kedua, melaksanakan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan industri yang mengacu kepada Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, kemudian yang ketiga, menerapkan kebiasaan budaya yang ada di industri di sekolah, serta memanfaatkan informasi-informasi teknologi, perkembangan teknologi. Ya, yang keempat adalah mewujudkan sertifikasi kompetensi yang kredibel melalui lembaga sertifikasi profesi atau LSP. Itulah visi dan misi SMK Negeri 1 Bojonggede. Oke, kan kalau tadi saya ngebahas visi dan misi ya Pak. Ya. Kalau visi dan misi berarti ada rencana ke depannya nih ya Pak. Ya. Nah, rencana ke depannya untuk SMKN 1 Bojonggede itu apa Pak? Ya, rencana SMK Negeri 1 Bojonggede karena pada tahun depan kita itu akan menerapkan kurikulum merdeka, yaitu menjadi mudah-mudahan sekolah kita ini akan dipilih menjadi pusat keunggulan. Amin. Kita menerapkan kurikulum PK, pusat keunggulan. Nah, di sini nanti kurikulumnya di kelas 10 itu yang pertama adalah kita merencanakan tahapan-tahapan pembuatan kurikulum operator sekolah atau POS. Kemudian yang kedua adalah tahapan implementasi, kita implementasikan di semester baru nanti di tahun ajaran 2022-2023 buat untuk kelas 11. Kemudian tahapan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan, pengembangan sekolah tahun ajaran 2022-2023 bahwa kita ambil dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ini akan dijabarkan di profil belajar Pancasila. Dari profil belajar Pancasila itu akan kita jabarkan nanti di standar kompetensi lulusan, di mana kompetensi lulusan ini di situ kita bentuk kurikulumnya, kita bentuk pembelajarannya, dan kita buat asesmennya. Nah, kurikulum maupun dalam pembelajaran maupun asesmen itu mengacu kepada kurikulum PK. Inilah yang mau kita kembangkan di tahun pelajaran 2022 dan 2023. Jadi sekolah kita bakal menerapkan kurikulum merdeka yang baru-baru ini di-launching ya Pak? Ya, kita akan menerapkan kurikulum merdeka yang mudah-mudahan kalau tidak ada halangan tahun pelajaran 2002 dan 2003. Nah, kemudian sasarannya adalah sasarannya otomatis itu siswa. Di sekolah itu mempunyai beberapa bidang. Ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana prasarana, ada bidang industri. Jika dilihat dari bidang kurikulum itu adalah yang berbasis dengan industri. Otomatis maka
maka di sini akan ada suatu kolaborasi antara industri dengan sekolah, baik dalam penyusunan kurikulumnya maupun dalam mengimplementasikan dalam pembelajarannya. Kemudian dalam kesiswaan kita memperkuat pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan kegiatan kesiswaan yang ada di sekolah kita. Kemudian di samping itu pun bahwa sarana-prasarana itu harus kita kembangkan, karena harus kita kembangkan. Salah satunya adalah menambah jumlah ruangan, baik ruangan teori maupun ruang praktek, agar apa? Agar siswa dapat belajar dengan nyaman, dengan baik dalam hal menimba ilmu. Kemudian menyelesaikan ada ruangan yang baru kita rehab, ini akan kita rehab, baik itu ruang TU, ruang pembelajaran teori dan ruang praktek. Ini akan kita rehab. Kemudian ruang serbaguna ini akan menjadi suatu tempat yang nyaman nanti bagi siswa untuk belajar. Kemudian di hubungan industri, yaitu di UBIN, itu juga kita harus memperbanyak MOU dengan industri-industri yang berkaitan dengan kompetensi yang ada di sekolah. Nah, ini gunanya yaitu yang pertama, kita berupaya nanti untuk berkolaboratif dalam membuat kurikulumnya. Kemudian baik itu gurunya juga dari industri kita datangkan sebagai guru tamu, dan praktek kerja lapangan pun di kita itu harus 6 bulan, harus 1 semester, karena meyakinkan bahwa siswa itu selama 6 bulan dia memiliki kompetensi yang handal nantinya ketika sudah keluar dari SMK Negeri 1 Bojonggede. Begitu. Berarti Kira-kira banyak hal-hal menarik ya Pak yang ada di SMK 1 Bojonggede untuk tahun ajaran baru ini. Ya, banyak hal-hal yang menarik. Kita mengacu kepada kurikulum Merdeka, ya. Jadi memang mempersiapkan, menyelaraskan antara di sekolah dengan industri. Nantinya siswa-siswa kita juga akan terjun ke industri. Begitu, Salda. Saya jadi penasaran ini sama kurikulum Merdeka yang bakal diterapin nih. Baik adik-adik, yang tadi barusan kita dengar nih penjelasan tentang pengenalan sekolah, bakal ada hal-hal baru nih di tahun ajaran baru. Kayak misalnya nanti SMK 1 Bojonggede bakal nerapin kurikulum Merdeka yang nanti bakal kemungkinan ada efek-efeknya, serta ada banyak hal-hal baru yang bakal lebih menarik yang mungkin cuman kamu bisa dapetin di SMK 1 Bojonggede. Nah, maka dari itu, yuk kita masuk ke SMK 1 Bojonggede. Ada banyak hal menarik yang cuman kamu dapetin di sekolah ini. Yuk sama-sama kita belajar di SMK 1 Bojonggede. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Pak Mas Hilmi yang sudah menjawab pertanyaan dari kita nih. Sekian dari saya dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys, sekian penjelasan dari Kepala Sekolah SMK 1 Bojonggede, yaitu Pak Aman Siombing MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya. Dadah.